Kita lupa juga tentang isi dan penjabaran dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya di mana? Dalam lingkungan, entah itu misalnya RT 1. Ada rakyatnya yang miskin, harusnya RT-nya yang ditangkap. Tanya RT-nya, kenapa orang itu bisa miskin? Dia ingin kerja di perusahaan asing. Perusahaan asing yang sedang tanda petik mengeksploitasi tanah air kita sendiri, kekayaan alam kita sendiri. Mereka harus tahu bahwa ada orang atau seseorang yang tidak pernah mau mengalah. Tidak ada istilah tua. Saya tuh sekarang dalam posisi, kalau benar-benar saya lagi di luar, mungkin saya pakai topeng sebagai seorang tukang kain atau apa. Tapi aslinya saya tuh, saya sebenarnya hati perih. Saya tuh harus gimana lagi gitu. Apakah kita harus begini terus atau gimana? Dan saya jujur, walaupun saya rasa kadang-kadang saya seperti kalah, tapi saya mah nggak mau ngalah. Itu yang saya lakukan. Yang harus dilakukan. Kita tahu kita sudah kalah, tapi mereka harus tahu bahwa ada orang atau seseorang yang tidak pernah mau mengalah. Dalam Sunda itu ada istilah Sunda Patalukan, Sunda Tatalukan, berpura-pura taluk, dan ada Sunda Nutedaik Taluk. Sunda yang tidak pernah mau dikalahkan. Ada yang Sunda memang kalah, ada yang Sunda berpura-pura mengalah dan berpura-pura kalah. Ada Sunda yang benar-benar tidak mau kalah. Saya pilih jalan ketiga. Saya juga, Bah. Asik. Dan itu menjadi tema kehidupan saya saat ini, Bah. Kayak kemarin kan kita ada, tiap hari Sabtu kan kita ada sawala. Ya. Kemarin kan ada sebuah Abah lagi ngomong, itu sebenarnya saya itu benar, cuma kejadian di kita, tapi kita semua nggak sadar. Seperti contoh pemakaian di negeri kita, orang asing yang datang ke sini, tapi kita yang harus belajar bahasa orang asing. Bahkan kita secara tidak sadar sudah dijuruskan, kalau ketemu bule, kita ngomongnya how are you sir, atau how are you mister. Ya. Artinya apa kabar Tuan. Jadi Tuan kita siapa? Harusnya kitalah yang menjadi Tuan di rumah kita sendiri, di negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Mereka itu pendatang, mereka itu tamu, mereka yang harus memanggil Tuan kepada kita. Mereka harus memanggil Sir, bukan kita. Dibalik, nah itulah mental bangsa terjajah yang sulit sekali dibangunkan. Makanya wajar kalau Kang Sugih merasa kesulitan, karena di antara prestasi kehidupan bangsa kita sekarang, bilanglah berprestasi gitu ya, tapi mental terjajahnya, mental budaknya itu masih ada. Contoh, ketika seseorang lulus sekolah, pertanyaan pertama kan sederhana, mau kerja di mana? Pilihan yang paling hebat adalah dia ingin kerja di perusahaan asing. Perusahaan asing yang sedang tanda petik mengeksploitasi tanah air kita sendiri, kekayaan alam kita sendiri. Dengan gaji yang besar, dengan kebanggaan bahwa saya kerja di sebuah perusahaan asing terkenal, lalu merasa dirinya hidupnya sukses. Tapi sesungguhnya dia pengkhianat bangsa yang berkedok ekonomi, berkedok prestasi pendidikan dan lain sebagainya. Malu, harusnya malu. Dia lupa harta kekayaan ini seharusnya dinikmati ya, untuk memakmurkan seluruh bangsa Indonesia. Kita tidak boleh keluar dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati sebagai dasar hukum kenegaraan di negeri ini. Bagi bangsa Indonesia secara adil, kita lupa juga tentang isi dan penjabaran dari Pancasila.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya di mana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu kalimat yang luar biasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana? Ya kalau bicara kayak tadi, kalau kita tidak punya metode ya untuk menetralisir kegelisahan, kekesalan dan lain sebagainya, mungkin kita udah stroke lama. Untung kita diberi ya, atau kita punya metode untuk membersihkan itu ya, agar tidak merusak ke dalam kimia tubuh kita. Tapi itu selalu muncul menjadi sebuah kegelisahan. Orang yang membela negeri ini, saya meyakini mereka adalah orang yang peduli terhadap masa depan anak cucunya, dan bukan tidak mungkin suatu saat dia pun akan terlahir kembali untuk menikmati apa yang pernah dia perbuat di masa lalu. Belum tentu enak. Seperti bahkan kita sebelumnya kita ngobrol, ya bangsa kita kenapa masih memakai, ya ini mohon maaf ya, mungkin ada sedikit ngomongin soal pemerintah, soal undang-undang di kita. Kenapa kita nggak memakai undang-undang yang sesuai dengan bangsa kita? Itu kan yang layak ya. Yang layak. Jadi semakin kini kan sebenarnya harusnya sadar, apakah mungkin kita itu bisa menjadi negara berdaulat? Rasanya malah kesini semakin jauh. Selama tidak ada atau tidak banyak undang-undang dibuat untuk melindungi rakyat, kita tidak akan pernah bisa maju. Harusnya ada undang-undang yang melindungi kedamaian, kemakmuran, dan seterusnya lah. Khusus untuk rakyat Indonesia. Bilang saja begini, kalau sebuah RT ya, ada lingkungan, entah itu misalnya RT 1, ada rakyatnya yang miskin, harusnya RT-nya yang ditangkap. Tanya RT-nya, kenapa orang itu bisa miskin? Sampai ke rumah sakit saja tidak bisa. Kata RT, dari RW belum ada perintah, dari RW terus naik ke atas. Kalau perlu presidennya tangkap, adili. Bahwa dia tidak mampu ternyata memimpin dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Logis dong? Iya, harusnya gitu. Jadi ada saling tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya kan terus beruntun. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Pemimpin yang mampu memakmurkan rakyatnya tentu akan dicintai oleh rakyatnya. Tidak akan ada protes, tidak ada pemberontakan, tidak akan ada demonstrasi itu ini. Munculnya kejahatan-kejahatan baik yang terlihat, yang tidak terlihat, kejahatan yang langsung dan tidak langsung, kejahatan yang dengan kekerasan maupun dengan kelembutan tapi tetap jahat gitu ya. Pada akhirnya muncul. Nah, lalu kita bandingkan bagaimana bangsa, saya bukan mau memuja ya, bukan mau melihat, tapi ini sebuah fakta. Di negara lain, ya, di Eropa, terutama di beberapa negara di Eropa, tingkat kemakmuran rakyatnya itu bisa loh dibangun. Contoh Jerman, Belanda lah. Saya pernah di sana beberapa lama dan saya melihat kemerataan itu. Ada tingkat terendah, tapi tingkat terendahnya mereka itu ternyata di level menengahnya di bangsa kita. Padahal mereka nggak punya apa-apa. Negara yang nggak punya tanah yang subur, negara yang tidak punya sumber tambang yang berlimpah seperti di negeri kita. Mereka tidak punya tambang emas. Jadi mereka bisa hidup tentram, damai, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Kok bisa ya gitu? Mereka di negeri kita, waduh, kayaknya susah. Sebelum rakyatnya ya mengalami sesuatu kejadian yang pada akhirnya melupakan batas-batas yang selama ini menghalangi ruang kebangsaan, ruang kebudayaan. Kan itu dibangun sekarang ya, begitu kuat. Pas
ini batas ini komunitas ini. Semua dibentuk-bentuk di kotak-kotak. Dan ya mirip di akuarium pada akhirnya. Bangsa asing melihat bangsa kita dengan mudah. Iya. Itu hancurin aja yang itu. Itu adukan yang itu dengan yang itu, coba diadukan. Lihat efek dominonya kemana. Iya. Karena dampak yang paling pasti, yang paling terasa tetap saja ada di rakyat. Bukan pemerintah kita sekarang jelek, bukan. Masih kurang asik aja. Iya. Jokowi bagus? Ya bagus bagi sebagian orang. Boleh dong. Sebagai rakyat, saya sedikit mengkritik ya. Iya. Bukan mau menghina, bukan menghina, sama sekali tidak. Seandainya program-program yang dicanangkan oleh Jokowi yang sekarang ini dijalankan dengan sempurna di bawah perlindungan hukum, di bawah pengawasan yang ketat, saya yakin bangsa Indonesia akan kembali kok. Dengan catatan rakyatnya sadar dulu. Gitu. Sekarang Mbah ya, ini kita mundur sangat ke belakang. Yang tadi kita bicara tata negara ya. Tata negara. Di kita dulu ada penajaman kemasan di kita. Itu terjadi kan, Mbah? Ya, Ya kan? ya. Nah, setelah itu kan ternyata kan dalam perjalanannya waktu emang benar kan, karena mungkin mereka lihat kita subur, mulai penghancuran itu dilakukan secara pelan-pelan dari ratusan tahun itu. Betul. Nah, kita sekarang yang mungkin nggak ada terakhir ya, Mbak ya? Nggak ada. Iya. Setelah kita mungkin nggak tahu lagi, mungkin yang muda siapa tahu Anda semua bisa tergugah. Ya kadang-kadang saya pikir harus apa lagi loh, Mbak? Apakah kita bisa jadi besar lagi seperti dulu? Jangankan menjadi besar seperti dulu lah ya. Naikkan kemakmuran rakyat saja. Ciptakan kedamaian saja. Kedamaian dan kemakmuran. Atau ketentraman lah, jangan damai. Ketentraman. Hilangkan kekhawatiran rakyat untuk makan, untuk sekolah, untuk kesehatan. Itu aja dulu. Untuk menjadi besar, entah berapa generasi lagi ke depan. Ya. Ini bagusnya kita sekarang berjuangnya gimana, Mbah? Apakah mungkin Abah ada masukan, saran atau apa untuk generasi, mungkin kalau generasi yang udah sepuh, siapa tahu bisa sadar kembali, atau untuk yang muda, karena garda terakhir kita ya mungkin kalau lihat umur saya udah cukup tua, Bah. Untuk yang muda lah, Bah. Bagi pejuang tidak ada istilah tua. Nggak ada istilah tua. Saya bukan mau bilang saya tua, saya sih nggak pernah tua. Gagal bisa. Saya akan terus memperjuangkan negeri ini dengan cara saya sendiri. Dengan cara cara saya sendiri, dengan semangat yang saya punya. Saya harus melihat setidaknya dampak dari apa yang sudah saya lakukan terhadap, ya mungkin tidak banyak sekelompok masyarakat, tapi saya yakin energi tidak pernah berbohong. Dan energi itu menular. Nah, jadi kalau tadi Ko Sugi cerita tentang merasa dilecehkan, kok rasanya gagal terus. Tidak gagal. Tidak gagal. Hanya lakukan saja, suatu saat kita nunggu waktu, itu akan kejadian. Tidak gagal. Tidak ada yang gagal bagi pejuang. Tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah capek, dan tidak ada istilah merasa diremehkan. Semua yang berpikir untuk kemajuan negeri ini, membela peradaban bangsa ini, itulah yang disebut bangsawan yang sesungguhnya. Karena yang disebut bangsawan itu adalah orang yang mencintai kebangsaannya. Itu disebut bangsawan. Negarawan, orang yang benar-benar mencintai negaranya.
Ya. Gitu. Jadi tidak ada kata tua, tidak ada batas dalam perjuangan. Kalau perlu napas terakhir kita masih bisa menitipkan kata lanjutkan perjuangan untuk negeri kita. Ya. Asik kan? Ya, asik. Itu saya rasa itu moga-moga bisa ngebangun ya, Bah ya. Itu isi dari nilai ajar Pikuku Sunda yang terkait dengan tata negara. Tata salira beresi dulu, baru naik ke tata negara. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah mengenai tata negara. Bagaimana bakti kita kepada negeri ini, kepada bangsa ini, agar bangsa kita dihormati kembali, seperti yang pernah terjadi di masa lalu ya, di zaman kejayaannya para leluhur kita. Tapi itu sudah lewat. Yeah. Mereka sudah melakukannya dan sebagian generasi mengalami kekalahan sampai hari ini. Tugas kita sekarang adalah menyelesaikan tugas mereka yang gagal. Yeah. Kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menggunakan tubuh kita. Saya yakin tubuh kita ini adalah mereka. Yeah. Apa yang mengisi tubuh kita ini mereka. Hanya soal kesadaran kita saja. Itu sebabnya tadi bahwa kita lahir tidak bisa memilih. Itu sebabnya kenapa kita lahir di negeri ini. Berarti ada sebuah hutang besar mungkin ya, ada sebuah pekerjaan besar yang harus kita selesaikan di negeri ini. Itulah kira-kira isi dari ajar Pikuku Sunda. Dan semoga menjadi jawaban. Makasih banyak, Bah. Betul nuhun pisan. Ya kan seperti ada kata-kata lamun lain kurang rek usaha deui. Mun lain ayeuna, dek iraha deui. Itu mungkin ya, Bah ya. Betul. Artinya kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Dan kalau bukan dari sekarang, mau kapan? Karena kita tidak sedang menunggu apapun, siapapun, dan kapan. Segalanya dimulai dari kita dan sekarang. Itu yang diajarkan dalam Pikuku Sunda. Nginung ka waktu, mi bapa ka jaman. Jadi sang sewaka dharma. Jadilah seorang sewaka dharma. Artinya jadilah orang yang melayani kebaikan. Makasih banyak ya, Bah. Mungkin ada titipan pertanyaan dari pertanyaan. Dari video yang kemarin ada di 3 aja. Kemarin maaf Pak, tadinya mau saya tutup tapi ternyata ada titipan pertanyaan. Apa? Bentar. Ayo, pura-pura diminum aja. Ini udah kosong. Buru atuh ih. Oh iya. Pertanyaannya ya. Hal apa yang dapat merubah pola pikir bangsa kita yang sudah tidak punya jati diri agar kembali memegang jati dirinya sebagai bangsa Indonesia? Jadi tentang pola pikir. Iya. Jangan mikir dulu lah. Perbuat dulu. Lihat aja dulu. Lihat, jangan keluar dari fakta dan realita. Setelah itu baru berpikir. Faktanya apa? Kehidupan. Realitanya apa? Negeri kita begitu kaya raya. Kalau dia bisa melihat itu, baru berpikir. Apa yang harus dilakukan? Kalau bisa keliling Indonesia deh. Supaya bisa tahu. Kalau sudah keliling Indonesia, baru keliling dunia. Supaya tahu. Akhirnya punya sebuah pandangan di negeri kita yang begitu kaya raya hanya dengan 2 musim, musim hujan dan musim panas. Musim hujan dan musim kemarau. Apa susahnya hidup di negeri ini? Apa susahnya kita untuk bangkit? Apa susahnya kita untuk bekerja? Apa susahnya kita mengabdikan diri kepada ruang kehidupan di negeri ini? Dan apa susahnya sih kita saling bersama-sama tanpa bicara sekat-sekat ya, entah itu agama atau sekolah, tingkat ekonomi dan sebagainya. Ayo sama-sama
Jadi saran saya jangan mikir dulu, lihat dulu, jangan keluar dari fakta dan realita. Ya. Dan sekarang pertanyaan kedua, Mbak. Pertanyaan kedua, apa saat ini masuk zaman Kaliyuga hingga bangsa menjadi carut-marut seperti ini? Belum, ini belum Kaliyuga. Belum Kaliyuga. Masih panjang. Kaliyuga itu dimana kita betul-betul sudah tidak peduli lagi terhadap ruang kehidupan di muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi orang yang mau peduli dengan sifat kemanusiaan, berwatak kemanusiaan, termasuk di dalamnya tentang kehidupan berbudaya, bernegara, berbangsa, dan beradab. Nah, sedangkan ini kan masih ada. Iya. Nah, kita adalah orang-orang yang berjuang mempertahankan agar Kaliyuga rada dilambatin gitulah, dihambat sedikit. Soal berhasil tidak berhasil, masa bodoh. Iya. Yang jelas, lakukan. Kerjakan. Iya. Karena kalau hanya teori saja, hanya cerita saja, tidak akan ada yang berubah. Dan ini mungkin yang ketiga, Bah, ada hubungannya dengan Abah di dunia pendidikan. Pertanyaannya, apa pendidikan akan pengenalan tentang budaya? Misalnya aksara yang kurang diperkenalkan di bangku sekolah menjadi salah satu hilangnya jati diri bangsa. Ya, memang benar. Salah satu ciri sebuah bangsa adalah memiliki aksara. Contoh, Jepang punya aksara Jepang, Arab punya aksara Arab, Rusia punya aksara Rusia, Thailand pun tetangga kita punya aksara Thailand gitu loh. Kita tuh punya dan terlalu banyak aksara di negeri kita. Tapi itu terlalu jauh. Kalau kita mau mengembalikan di dalam dunia pendidikan ya, terlalu jauh untuk mengembalikan aksara itu. Lebih baik berikan pelajaran budi pekerti dulu. Ketika budi pekerti itu muncul, nanti akan lahir sebuah ruang kehidupan yang berbudi. Pelajaran budi pekerti namanya juga ya. Pelajaran yang berbudi. Yang sekarang ini sudah dikikis. Nah, kalau sudah melewati fase itu, sudah terbentuk, baru mulai ajarkan. Karena budi pekerti adalah jati diri sebuah bangsa. Ini yang jadi fatal ketika pelajaran budi pekerti di tingkat sekolah dasar dihilangkan. Lalu orang-orang mulai protes, kenapa anak saya jadi begini? Kenapa masyarakat jadi begini? Kenapa remaja jadi begini? Lah, yang menghilangkan pelajaran budi pekerti siapa? Tapi jangan mengandalkan sekolah saja ya. Di rumah ada nggak pelajaran budi pekerti? Di lingkungan masyarakat ada nggak pelajaran budi pekerti? Selama itu tidak ada, jangan harap pelajaran apapun yang terkait dengan keunggulan kebudayaan bangsa kita bisa dilahirkan, bisa dimunculkan lagi. Titik berat dari yang harus dibangun di negeri kita, di bangsa kita, mengembalikan budi pekertinya. Budi pekerti yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan agung yang diwariskan oleh para leluhur kita di negeri ini. Dan itu sudah teruji selama ribuan tahun. Sudah teruji. Masalahnya itu. Dan kita meninggalkan hasil pengujian ribuan tahun menjadi bangsa yang tata tentrem kertara harja, gemah ripah loh jinawi, bahkan sugih mukti. Itu hilang karena budi pekerti. Bangsa kita sudah tidak tahu malu. Tidak malu mencuri, tidak malu berbohong, tidak malu korup. Korup itu beda dengan mencuri ya. Korup itu merubah data. Yang asalnya 1 juta kurangi nolnya 1 gitulah. Atau ditambahin nolnya 1, kan beda. Nah itu tidak hilangnya rasa malu itu. Bukan hilang kemaluan ya. Iya, Bah.
Bah, kayaknya kita cukupkan. Makasih banyak. Mungkin ada dari penonton yang ada pertanyaan untuk mungkin kedepannya ya, Bah ya. Ya, bisa tulis di komentar di bawah ini, ingin bertanya apa, soal bagaimana, apapun lah, mau ditanyakan boleh lah. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bah, terima kasih banyak. Tapi sebelum penutupan mungkin pesan-pesan Abah ada yang mau ditambahkan nggak, Bah? Tidak ada, kayaknya pesannya udah padat dari tadi ya. Jadilah seorang sewaka dharma bagi bangsa kita sendiri, Ya. untuk masa depan negeri kita menjadi bangsa yang beradab seperti masa lalu. Kita ciptakan satu kehidupan di negeri kita agar di generasi yang akan datang mereka dapat hidup sambil menari dan bernyanyi seperti para leluhurnya ketika di masa kejayaannya. Rahayu, Bah. Rahayu. Bos Sugih pamit dulu.